Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ayuhal ikhwan wal akhwatu fillah a'azzani Allahu wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku, jamaah salat zuhur Masjid Nur Salma yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita memasuki tanggal 12 Jumadal Ula 1444 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 7 Desember 2022. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan di dalam majelis ilmu, majelis yang insyaallah kita sangat yakini semoga menjadi salah satu sebab yang akan memudahkan jalan kita semua masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi SAW janjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam syurganya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan kitab 1000 Amalan Sunnah Sehari Semalam yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kita sampai pada bab yang ke-36, ini bab-bab akhir sebenarnya, yaitu sunnah-sunnah sebelum tidur. Makanya tadi disampaikan oleh Ustadz Nabahan, ya, judul kajian kita di siang hari ini, tidur pun ada adabnya. Ya, kita pingin memahami dan pada akhirnya mengamalkan adab-adab tersebut agar kualitas tidur kita berbeda dengan kualitas tidur orang lain pada umumnya. Tidak hanya kaum muslimin yang melaksanakan aktivitas tidur, orang-orang non-muslim pun melakukannya. Cuma yang menjadi pembeda nilai tidur kita di hadapan Allah, di antaranya ketika adab-adab tidur ini kita perhatikan, jemaah. Karena ternyata dalam urusan tidur nggak lepas dari aturan syariat. Masya Allah. Ada beberapa amalan sunnah sebelum kita melaksanakan tidur. Di antara yang pertama, tutup pintu serta mematikan api ataupun lampu. Ada sebuah riwayat yang tentunya sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, dari sahabat Jabir ibn Abdullah. Ini sahabat yang mulia, Masya Allah. Ya, sahabat Jabir ibn Abdullah Al-Ansari, sahabat yang hirs atau semangatnya di dalam menuntut ilmu itu bisa jadi toladan buat kita. Pantas Nabi katakan, manhumani la yashba'an. Ada dua golongan manusia yang nggak pernah tuh merasa puas, nggak pernah merasa kenyang. Yang pertama, talabud dunya atau talibud dunya, para pemburu dunia, pencari dunia. Masya Allah. Mereka kalau dikatakan pencari dunia, pemburu dunia, itu apapun pengorbanan yang harus mereka lakukan dikerjakan, ya maaf. Fulus keluar banyak gitu ya. Mereka lakukan, berani mereka. Harus nginep
gitu ya. Untuk mendapatkan satu hal yang mereka buru, mereka kerjakan juga tuh. Misalnya ya, satu brand handphone atau alat elektronik baru launching tuh. Kita dapati Masya Allah. Sampai antri sekalipun 1-2 hari rela nginep. Yang penting dapat seri terbarunya. Subhanallah. Itu hanya bisa disaingi oleh siapa? Thalibul ilm, para penuntut ilmu. Di antara contoh tauladan kita di dalam semangat menuntut ilmu, sosok sahabat Jabir ibn Abdullah. Beliau untuk dapatkan satu hadis yang berbunyi, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan buhman. Manusia saat dikumpulkan di mahsyar nanti itu dalam keadaan tidak memakai baju, nggak ada selai benang pun yang nempel, telanjang kita semua. Nggak pakai alas kaki, nggak dikhitan, nggak bawa apa-apa. Allahu Akbar. Beliau untuk mendapatkan hadis tersebut, satu hadis itu melakukan perjalanan dari Madinah menuju Basrah. Masya Allah. 1 bulan perjalanan untuk dapat satu hadis dari Abdullah ibn Unais. Allahu Akbar. Ya, sayang rasanya kalau kita lewatkan sedikit kelebihan yang ada pada sosok sahabat Jabir, karena sesungguhnya ya sosok para sahabat itu adalah lautan ilmu yang bisa kita teladani. Taib, Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Kenapa semoga Allah meridhoi keduanya? Karena ini bapak sama anak dua-duanya sahabat Nabi. Bapaknya beliau namanya Abdullah ibn Haram, wafat atau mati syahid di perang Uhud. Sampai-sampai Allah berikan keistimewaan kepada sahabat Abdullah ibn Haram saat Jabir tahu abahnya wafat, sekalipun di perang mati syahid tetap sedih, wajar ya. Maka Rasul menghibur dirinya. Ala ukhbiruka, mau gak aku beritahu kepada dirimu wahai Jabir tentang kondisi ayahmu di dalam kubur. Ya, riwayat ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Nah, tentu Jabir katakan, aku mau ya Rasul. Akhirnya Rasul mengabarkan, ma kallamallahu, tidaklah Allah ketika berbicara kepada hambanya, melainkan ada antara diri Allah dengan diri hamba tersebut hijab, penghalang, pembatas. Tapi Allah kasih reward, kasih penghargaan kepada ayahmu. Allah bicara langsung kepada ayahmu di alam kubur, kifahan. Wajhan biwajhin. Wajhan biwajhin. Face to face. Allahu Akbar. Luar biasa. Ya. Semoga antum gak salah paham. Ustadz Jabir emang dia lebih istimewa dibandingkan Nabi Musa. Nabi Musa gak sanggup Ustadz, kan gitu ya. Nah, saat beliau punya keinginan gak hanya sebatas diperkenankan berbicara langsung kepada Allah, tapi juga ingin melihat Allah. Tapi Allah katakan, lihat gunung-gunung yang ada di sekelilingmu. Kalau gunung-gunung tersebut tetap seperti semula, engkau bisa melihat diriku. Tapi ternyata gunung-gunung hancur dan Nabi Musa fasa'iqa, amruk, pingsan. Kenapa ini kan cuma sahabat Nabi, levelnya di bawah Nabi. Kok justru bicara kepada Allah kifahan, face to face. Ya, ini perlunya ngaji dalam keadaan fokus, tidak tidur sehingga nggak salah paham. Ya, karena kejadian Allah bicara kepada Abdullah ibn Haram, ayahnya Jabir, itu di mana? Alam kubur. Alam kubur itu fase alam akhirat. Yang diinginkan oleh Nabi Musa terjadi di alam dunia. Yang nggak mungkin itu terjadi di alam dunia. Barakallahu fikum. Taib, Nabi SAW bersabda, atfi'u al-masabiha bil-lail idza raqadtum. Matiin tuh lampu-lampu di waktu malam kalau kalian hendak tidur. Jadi kalau kita mau tidur, matikan. Zaman dulu kan lampunya adalah ya jenis, ya kita bisa bahasakan lampu-lampu templok ya, kayak gitu. Nah, bentuknya api. Maka Nabi perintahkan untuk matikannya. Kalau sekarang kita ya lampu. Ya, saklarnya kita pencet, maka kemudian lampu menjadi mati. Wa auqi'u al-asqiyata. Ya, tutuplah bejana, tempat-tempat makan, tempat-tempat minum. Wa khammiru at-ta'ama wasyarab. Begitu juga tutup bejana-bejana tempat makan dan juga tempat minum. Masya Allah. Ya, pintu tutup, jendela tutup. Masya Allah. Lampu dimatikan.
Terlebih kalau kita tinjau secara ilmiah, memang saat kita tidur dalam kondisi lampu dimatikan itu lebih manfaat untuk relaksasi. Ya, tidur kita akan jauh lebih berkualitas dan ternyata landasan syariatnya pun kuat. Jadi dua hal nih, kita ingin menjadikan tidur kita berkualitas, diantaranya dengan mematikan lampu. Ternyata landasannya ada dua, landasan syar'i dan landasan kauni atau ilmiah. Masya Allah. Ya, nah. Begitu juga diriwayatkan dari Salim, dari ayah beliau, ya, yakni Ibnu Umar. Masya Allah. Berarti ini beliau cucunya siapa nih Salim? Cucunya Umar ibn al-Khattab. Ya, Salim ini putranya Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar kita tahu adalah salah satu putranya Umar ibn al-Khattab. Berarti Salim dia adalah salah satu cucunya Umar ibn al-Khattab. Jadi kalau kita lihat mata rantai sanadnya ini keluarga yang diberkahi. Semuanya atau rata-rata adalah perawi hadis. Ideal banget nih. Kita mengkondisikan keluarga kita nih yang berada di jalur pintu-pintu kebaikan. Masya Allah. Pecinta ilmu, para penghafal Al-Quran, sering beri manfaat kepada orang lain. Ya, Masya Allah. Dari Rasulullah SAW beliau bersabda, La tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun. Jangan kalian tinggalin api dalam keadaan menyala sedangkan kalian dalam keadaan tidur. Ya, di sisi lain kalau zaman sekarang kita tetap nyalain tuh lampu. Ya, ada sisi yang nggak baik juga kan, yaitu pemborosan. Ya, jadi banyak hal manfaat kalau kita patuhi adab-adab yang ada di dalam syariat Islam. Ketika itu berupa perintah pasti banyak maslahat. Kalau berupa larangan ini konsep memahami syariat. Kalau datang syariat kepada kita berupa perintah, kadang-kala kan kalau kita tuh nanya dulu, Tat, ini perintah ini hukumnya wajib atau sunnah gitu ya. Kalau berupa larangan haram apa makruh Ustaz? Biasanya ada motif tuh. Ya, kalau Ustadz katakan, oh ini hukumnya sunnah, oh aman, nggak dikerjakan juga nggak masalah gitu ya, Masya Allah. Kalau berupa larangan, itu kalau kita konsumsi jengkol, pete atau makanan-makanan yang berbau, itu secara hukum apa sih larangannya? Haram atau makruh? Ustadz jelaskan kesimpulannya makruh, aman. Ya, kalau anak makan pete, makan jengkol, aman gitu ya. Nah, sebenarnya esensinya ketika dia sifatnya adalah al-manhiyat atau larangan, dia terlepas dia haram ataupun makruh, itu intinya untuk ditinggalkan. Begitu juga sebaliknya kalau syariat berupa perintah, jika dia adalah wajib ataupun sunnah, hakikat perintah adalah untuk dikerjakan. Nah, kita perlu paham, oh ini sunnah, oh ini wajib. Bukan untuk meremehkan, tapi sewaktu-waktu kondisi kita nggak memungkinkan amalan sunnah tersebut, mengerjakan amalan sunnah tersebut, kemudian pelakunya jangan dicela gitu. Jangan kemudian kita ngegas, wah ini udah keluar dari ahlu sunnah nih, itu enggak. Kan gitu ya, ini kenapa? Ini sunnah. Boleh jadi memang dia punya uzur untuk tidak mengerjakannya. Ya, itu jemaah. Sehingga kita bisa lebih bijaksana di dalam bersikap atau menghukumi seseorang. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan, ini kalau disebut nama beliau nih Masya Allah. Ya, tentu terbayang kepada kita semua negeri tempat beliau berasal. Cordova. Ya, di mana Cordova jemaah? Spanyol. Masuk perempat final ya Spanyol. Udah kalah. Subhanallah. Ya. Ana taunya Saudi doang menang sama Argentina ya. Saat itu Ana lagi di Mekah, Masya Allah. Tumben tuh biasanya waktu duha, waktu asyik untuk tawaf. Karena lengang biasanya. Saat itu ada jamaah yang belum sempat umroh karena datang bulan. Kemudian bersama suaminya Ana bilang, yuk udah suci kita berangkat untuk tunaikan semua rukun umrah. Taib, kita ke Tanaim ambil miqat dan kemudian kita tawaf di waktu duha, lengang biasanya. Ternyata hari itu ramai yang luar biasa. Yang biasanya kalau lengang tuh 15 menit Pak, cuma bertiga kita kan. 1 jam lebih. Selesai, Ana bimbing, Ana tanya teman-teman handling, ini ada apa nih? Tumben-tumbenan. Kan Saudi menang Ustadz. Nah, terus raja ngeliburin hari ini. Oh gitu, Masya Allah. Libur nasional ya. Selain mereka dapat ya
Phantom ya, Masya Allah. Luar biasa. Taib, Al-Imam Al-Qurtubi itu dari Cordova, dari Spanyol, negeri para ulama. Cuma sekarang sayang, ya generasi muda kaum muslimin sekarang nggak kenal tuh bahwasanya Cordova dulu pusat peradaban Islam. Yang dikenal itu dia, ya Barcelona, ya Real Madrid, ya atau timnasnya, Masya Allah. Taib, Imam Al-Qurtubi menjelaskan berdasarkan hadis ini, ya, jadi kalau ada orang tidur sendirian sedangkan api masih menyala di dalam rumahnya, maka sungguhnya dia harus segera mematikan sebelum dia tidur. Ya, atau kalau dia memang tidur atau berada di rumah tersebut, ya tidak hanya sendirian, banyak orang, maka paling tidak ada yang ditugaskan untuk mematikan api tersebut atau lampu kalau zaman sekarang. Ya, karena barang siapa yang meremehkan hal ini, beliau katakan ini termasuk penyelisihan terhadap sunnah. Ya, kalau memang niat kita nih meremehkan, ini kurang baik jemaah adabnya. Tapi kalau karena memang kondisi, saking lelahnya lupa matiin lampu Ustaz, fala ba'sa bihi. Ya, maka nggak apa-apa karena sewaktu-waktu kita mengalami masa di mana sangat lelah, ta'ab, ya, benar-benar capek. Ya, maka itu dipermaklumkan, ya. Tapi kalau disertai peremehan, nah ini dianggap penyelisihan terhadap sunnah. Karena seharusnya kita kaum muslimin itu mengagungkan sunnah. Apalagi yang mengajarkan sunnahnya harus kita agungkan, muliakan. Bukan dihinakan seperti sekarang nih. Ada orang-orang yang merasa dia, wah orang kaya baru sepertinya ya. Masya Allah, baru sukses, baru di puncak karir. Ya kemudian buat acara, ya. Yang isinya kemudian sampai keluar statement khamr itu adalah minuman kesukaan Rasulullah. Ini penistaan terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati nih. Kita doain taubat. Sesama muslim kita doakan semoga taubat, semoga Allah beri hidayah. Tapi hati-hati. Kalau Anda yang melakukan hal seperti itu tidak mau bertobat, penistaan terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah segerakan tuh hukumannya tidak hanya di akhirat tapi di dunia. Udah terlalu banyak Pak kisah-kisah yang disampaikan oleh para ulama. Orang yang mencoba menghinakan Nabi, kontan tuh Allah hukum di dunia. Seorang Nasara. Diangkat kisah ini oleh Syekh Dr. Zaid ibn Abdul Karim Az-Zaid. Di dalam fikih Sirah An-Nabawiyah ketika membahas tentang bab tasyri'ul adhan. Pensyariatan adhan. Ketika adhan sudah mulai disyariatkan. Karena dulunya tuh ya orang manggil salat tuh. Ada yang ditugaskan di antaranya Bilal cuma mengucapkan as-salatu jami'ah, kumpul-kumpul yuk kita sholat. Akhirnya ditetapkan syariat adzan. Nah, saat disampaikan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah utusan Allah, maka orang ini berkata semoga kebakar tuh orang, maksudnya Nabi kita terbakar tuh. Allahu Akbar. Terus sering banget tuh dia menghinakan Nabi kita Muhammad SAW dengan kalimat seperti itu. Allah langsung kontan tuh memberikan hukuman. Ketika budaknya datang ke rumahnya membawakan sesuatu sambil membawa lampu templok dia. Ternyata percikan apinya mengenai tirai rumahnya sampai kebakar dan juga tidak hanya membakar rumahnya. Penghuni rumahnya termasuk tuh orang yang biasa ya caci maki terhadap Nabi SAW, menghinakan Nabi. Makanya hati-hati, na'udzubillah. Ya, taib. Yang kedua adabnya adalah tutup tempat makanan dan tempat minuman. Ya, na'am. Ghattul ina'a au kussiqa wa au kussiqa. Fa inna fi sanati lailatan yanzilu fiha waba. Oh Masya Allah, ini penting banget jemaah. Mungkin kelihatan seperti sepele, tapi Masya Allah, ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tutuplah tempat makanan dan minuman yang kalian miliki. Karena sesungguhnya di dalam 1 tahun, kata Nabi, itu ada 1 malam di mana wabah penyakit itu Allah turunkan. Ya. Tapi memang dalam hadis ini sifatnya umum. 1 malam. Tidak dijelaskan bulannya kapan, ya tanggalnya berapa. Enggak. Berarti dalam 1 tahun itu 1 malam ada yang memang di mana Allah turunkan wabah. Ya kita safety player ya untuk cari aman, berarti memang pakai aja adab ini. Ada makanan, tempat makanan, wadah minuman, maka kita tutup. Ya. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan kalau kita nggak dapati penutup
minuman ya gelas ini ya seperti ini nih. Paling tidak ada ranting pohon, maka letakkan di atasnya. Allahu Akbar. Ya, atau kalau kita mungkin adanya sedotan, tutup, taruh sedotan di atasnya sampai begitu. Kenapa demikian? La yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita aw siqa'in laisa alaihi wika illa nazala fihi min dzalikal waba. Di mana Nabi katakan, karena sesungguhnya di dalam 1 tahun itu ada 1 malam di mana Allah turunkan wabah penyakit. Tidaklah wabah itu melewati tempat makanan dan minuman yang terbuka, melainkan itu akan memberi dampak tuh saat dia hinggap di dalamnya. Tuh. Ya, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Ini petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Ya, tayyib. Jadi perhatikan masalah wadah makanan. Mungkin makanan-makanan yang di meja makan paling tidak ada apa istilahnya tutup saji itu ya, ditutupin. Tutup atau masukin ke kitchen set dan sebagainya. Atau kalau minuman mungkin kita masukin ke kulkas. Masya Allah. Demikian ya. Di samping juga itu akan lebih menjaga higienitas dari makanan minuman tersebut. Kadang-kala kan banyak makhluk-makhluk yang masuk ya, mampir ke situ. Kecoa lah mampir. Apalagi lalat. Kemudian cicak dan sebagainya. Ya Allah. Luar biasa ya, syariat Islam itu syariat yang sempurna. Sampai urusan kecil gini diatur jemaah. Dan pada akhirnya intinya untuk kebaikan umat Islam sendiri. Masya Allah. Kemudian yang ketiga wudu. Ya, berdasarkan hadis dari sahabat Al-Bara ibn Azib. Ini sahabat yang banyak mengikuti kancah peperangan dan menjadi saksi, menceritakan ya di antaranya beliau sahabat yang ikut di dalam perang Uhud. Sampai tahu kronologis kenapa kaum muslimin kalah. Beliau menceritakan nih. Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Kalau kalian mau tidur, ya mau mendatangi tempat tidur tidak lain untuk tidur, maka kata Nabi, wuduklah terlebih dahulu sebagaimana kalian wuduk untuk melaksanakan salat. Artinya upayakan wudhu yang maksimal. Ya, kumur cuci tangannya, kumurnya, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya istinsyak dan istinsar. Membasuh wajah, kedua tangan, mengusap kepala, berikut telinga dan kemudian membasuh kedua kaki. Masya Allah. Bahkan kalau kita ingin juga menyempurnakannya, sholat 2 rakaat. Ya. Pintu itulah yang menjadikan sahabat Bilal ibn Rabah dimuliakan oleh Allah. Orang yang masih hidup, suara gesekan sendalnya udah Nabi dengar di surga. Allahu Akbar. Jadi pintu-pintu surga ini banyak juga. Tinggal bagaimana kita, mau gak kita memanfaatkannya atau memasukinya. Di antara termasuk dalam urusan tidur nih. Tidur bisa menjadi sarana yang mengantarkan diri kita ke surga. Di antaranya nanti ada doa yang secara khusus kalau kita mati dalam keadaan telah baca doa itu, ya, maka sesungguhnya engkau mati alal fitrah, di atas fitrah. Dengan kata lain, Anda mati dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini berisikan anjuran ya kepada kita saat mau tidur. Ya hendaknya kita tuh punya wudu atau dalam keadaan suci, berwudu. Ya. Nah, jadi saat kita tidur kita tuh dalam keadaan suci. Karena orang yang tidur kan doanya aja sudah menunjukkan kepasrahan dirinya siap mati tuh. Kan indah banget saat kita tidur kita dalam keadaan suci. Maka ya kondisi yang seperti ini akan membuka peluang kita dapat husnul khatimah. Allahu Akbar. Ya. Menjauhkan kita juga dari berbagai macam gangguan syaitan dan perasaan takut ketika hendak tidur. Karena keadaan kita dalam keadaan terbaik. Dalam keadaan suci. Ya Masya Allah. Kelihatannya sepele ya. Cuma anak pribadi pun mengakui berat kadang. Apalagi kalau musim hujan. Ya Allah. Ya kan gak enak banget kita kena air ya. Bawaannya pengen cepet-cepet tarik selimut gitu. Ya Allah.
Yang berikutnya anjuran mencuci kemaluan dan berwudu bagi yang hendak tidur ya di saat dirinya dalam keadaan junub. Nah ini suami istri yang baru saja menjalani aktivitas ya khususnya ya hubungan biologis. Ya, dia tidak ingin langsung mandi gitu ya. Dalam keadaan junub dia ingin segera tidur. Maka kalau kondisi yang seperti itu ya Nabi anjurkan bagi kita untuk berwudu. Dan sebelum berwudu, kita cuci itu kemaluannya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa huwa junub. Ya, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila dalam keadaan junub beliau hendak mau tidur, ya hendak tidur, ghasala farjahu, maka beliau mencuci kemaluannya. Ya. Setelah beliau cuci kemaluannya, wa tawaddaa lis-shalah, kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu saat kita ingin mengerjakan salat. Masya Allah. Dan ternyata dari sisi ilmu kesehatan pun anak pernah ya mengetahui atau membacanya, ya itu memang akan bisa menyegarkan atau membugarkan kembali fisik kita. Afwan, sekiranya memang ya mau nambah lagi fresh gitu lah. Apalagi pengantin baru gitu ya, nggak perlu mandi dulu Ustaz, ribet gitu ya, wudu aja. Ya, tapi kalau udah selesai tetap wudu lagi. Ya, ini kesian yang kalau bujangan tuh, ya pura-pura nggak paham aja lah. Mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodohnya ya. Taib, masya Allah. Taib. Yang berikutnya anjuran cuci tangan yang kotor sebelum tidur. Man bata wa fi yadihi ghamarun. Siapa saja yang hendak tidur, kemudian di tangannya ini masih tertinggal sisa-sisa makanan. Ya Allah. Ya. Ada sisa-sisa makanan, dia enggak cuci tangan lagi tuh. Walam yaghsilhu, dia enggak cuci tangannya. Fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsah. Ya, dia tidur dalam keadaan tangannya tuh masih terdapat sisa-sisa makanan. Ya Allah, enggak dia cuci lagi tuh. Kata Nabi SAW, kalau kemudian saat dia tidur dia tertimpa sesuatu, digerayangin kecoa kah? Ya, tikus minying kah? Ya kan? Apalagi cicak kah? Ya, tungau kah? Banyak kan ya? Ya, biasa suka tuh dengan sisa-sisa makanan kan gitu ya, masya Allah. Apa kata Nabi? Kalau dia tertimpa hal kayak begitu, maka jangan dia celak kecuali dirinya sendiri. Tuh. Luar biasa kesempurnaan ajaran Islam, syariat Islam. Diatur, dikondisikan kita tuh senantiasa dalam keadaan yang terbaik, ya, yang menunjang untuk memelihara kesehatan kita. Masya Allah, ya, masya Allah, luar biasa. Ya, jadi kalau mau tidur dalam keadaan bersih, ya, bangun tidur pun sama, cuci tangan dulu, karena kita nggak tahu, ini tangan kita nih mampir kemana, ya kan? Karena kalau kita mau jujur nih, tubuh kita nih diselimuti dengan kotoran. Tangan masuk lubang hidung kotoran, masuk lubang telinga kotoran, di mata sela-sela mata kotoran, ya maaf belum lagi selangkangan dan sebagainya. Orang tidur kan nggak sadar ya maaf. Maka Nabi ajarkan cuci tangan dulu tuh, masya Allah, indah banget syariat Islam ya. Jadi kalau habis makan tuh ya cuci tangan, walaupun memang ada perkara yang mengawalinya. Ini kalau udah selesai makan maka segera cuci. Tapi kalau memang masih di meja makan, ya jangan segera cuci. Tapi Nabi katakan ya an yal'aqahu, jilati tuh tangan, tuh jilatin, kuah satenya masih nempel ya, kuah rendang, apalagi kremes, ayam kremes, butiran nasi, jilatin. Bahkan nggak cuma kita jilati tangan kita. Di ujung redaksi hadis tersebut Nabi katakan au yul'iqahu, atau jilatkan kepada orang lain tuh. Tapi untuk yang terakhir butuh syarah, butuh penjelasan. Ya, jangan kepada setiap orang, akhi, mau berkah gak jilatin? Nggak bener nih. Jilatinnya kepada keluarga, suami ke istri, istri ke suami, atau orang tua ke anak. Apa rahasianya? Menumbuhkan rasa cinta satu dengan lainnya. Tuh. Ya, masya Allah. Ya, kita harus praktekkan nih. Antum merasakan sensasinya keindahan syariat Islam, kesempurnaan syariat Islam. Gak usah pengaruh, ini jijik banget sih. Enggak. Kita bangga mesti dengan syariat kita.
Ya, kita bangga. Masya Allah. Ya. Jadi kita senantiasa dibimbing dalam syariat ini untuk mengikat diri kita dengan beragam macam ibadah. Termasuk ibadah salat. Sampai dalam urusan mau tidur, maka tutup dengan witir. Ya. Nah, apalagi kalau memang tipikal kita nih yang susah untuk bangun malam. Ada sahabat yang tipikalnya begitu, Pak, Ibu. Ya, di antaranya sahabat, ini sahabat nggak tanggung-tanggung nih. Ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah. Beliau tuh ya sholat witirnya diawalkan. Kenapa? Khawatir nggak bangun di tengah malam, akhirnya bablas subuh, sehingga beliau tidak menutup ya malam hari dengan sholat witir. Makanya sampai-sampai riwayat hadis ini beliau berkata, "Ausani khalili bi salatin." Ya, kekasihku yaitu Nabi Muhammad SAW mewasiatkan, menasehati diriku dengan 3 perkara. Yang pertama, siyami thalathati ayyam min kulli syahr. Agar hendaknya berpuasa 1 bulan paling tidak 3 hari. Ya, paling tidak 3 hari. Makanya kita ya laksanakan puasa ayyamul bid 13, 14, 15. Makanya pentingnya kita tuh kenal dengan kalender Hijriah. Karena kalender Hijriah berkaitan dengan ibadah yang kita jalani. Kita nggak berapa nih gitu kan. 7 Desember, itu urusan gaji. Ya, urusan ibadah Hijriah. Subhanallah, mesti kenal semua. Ya Masya Allah. Ya, jadi 3 hari paling tidak setiap bulan. Warak'atai ad-duha. Pesan kedua yang Nabi sampaikan kepada Abdur atau sebelum aku tidur. Nah, ya. Jadi ini pilihan jemaah. Silakan antum yang nggak bisa bangun malam atau sering bablas, paling tidak witir sebelum tidur. Berapa rakaat minimal? Hah? Satu tuh, Masya Allah. Jangan pakai nawar lagi. Ini udah paling minimalis nih, 1 rakaat jemaah. Ya Allah, kalau 1 aja nggak kita kerjakan kayak kebangetan ya. Padahal surganya pengen surga yang paling mantep, paling pol tuh, Firdaus. 1 rakaat kagak mau, gimana nih? Ya, Masya Allah, 1 rakaat jemaah. Toib. Berikutnya bersihkan tempat tidur atau di sini terjemahkan dikebutin tuh tempat tidur kita tuh, Masya Allah, luar biasa jemaah. Hadisnya melalui jalan sahabat Abu Hurairah. Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfut firashahu bidakhilati izarihi fa innahu la yadri ma khalafahu alaih. Masya Allah. Ya. Hadis dari sahabat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan juga Ibnu Majah, tentu dengan sanad yang sahih. Kalau di antara kalian nih mau tidur, hendaklah dikibasin dulu tuh. Ya, tempat tidurnya dengan ujung kainnya. Jadi sampai teknisnya pun diajarin nih. Ya, dengan ujung kain. Jadi sebaiknya itu tidak dengan tangan kita. Karena kalau ada sesuatu yang membahayakan, maka benda tersebut tidak langsung mengenai tangan kita. Biasanya mungkin kita ada model sapu lidi gitu ya. Sapu lidi khusus buat kasur tuh. Gibas-gibasin tuh. Atau mau pakai sarung kayak apa. Tapi jangan dengan tangan. Jangan dengan tangan langsung tuh. Ya, karena Nabi katakan dia tidak tahu apa yang tersisa atau apa yang ada di atas tempat tidurnya. Masya Allah. Jarum pentul kan bisa jadi tuh. Ya kan, istri kita lupa atau mungkin jatuh dari ya jilbabnya, lepas dari jilbabnya. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini luar biasa. Imam Nawawi katakan ya, maknanya bahwasanya sangat disukai untuk ngebersihkan tempat tidur sebelum naik ya untuk melaksanakan tidur agar terhindar dari sesuatu yang membahayakan. Bisa jadi ada ular tuh di atas kasur, ada. Terjadi dulu di zaman sahabat Nabi SAW, di zaman Nabi SAW. Ya, di saat istrinya dapati ular di atas ala firashiha, di atas tempat tidurnya. Ada. Dan suaminya saat itu keluar. Dan gak lama kemudian suaminya datang membawa tombak. Dan saat itu langsung suaminya gak pakai babi bu lagi, tancepin tombaknya ke tubuh ular tersebut. Laula akhtani riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Ya.
Kemudian beliau saksikan saat itu aku nggak tahu mana yang lebih dulu mati, pemuda itu yang baru saja nombakkan ya ular itu dengan ujung mata tombaknya atau ular tersebut, dua-duanya mati. Ya, akhirnya sampai berita ini kepada Nabi. Maka Nabi katakan bahwasanya di kota suci Madinah, kejadian itu di Madinah, banyak jin-jin yang masuk ke dalam Islam. Makanya hendaklah kalau kita dapati di rumah kita tuh ada ular, jangan langsung dibunuh. Tapi beri tenggang waktu. Artinya bukan berarti dibiarin, enggak, usir aja, usir. Ya, usir, udah keluar dari rumah, kita merasa aman, selesai. Kalau dia balik lagi, usir lagi sampai salat marat. Kalau udah 3 kali ngeyel, balik lagi dia, bunuh, faqtulu fa innahu syaitan. Bunuh. Karena sesungguhnya itu adalah jelmaan dari syaitan. Syaitan itu adalah jin yang ingkar, jin yang enggak beriman. Kalau jin yang beriman sekali diusir, dia nggak akan balik lagi. Ya, karena memang dia ngebatasi diri hubungan antara dirinya dengan manusia, dia jaga tuh, dia batasi. Sebagaimana manusia beriman, nggak mau tuh berinteraksi dengan jin. Jangan tertipu dengan istilah jin muslim lah. Pede banget gitu ya. Emang jin muslim kemudian nggak bisa ngelabui kita, sama sebagaimana orang muslim. Kalau hanya sebatas label muslim, ternyata muslim si muslim Ustaz, penipu, bisa kan? Ya, sama jin muslim pun demikian. Tidak boleh ada interaksi kita dengan bangsa jin, apalagi saling tolong menolong, nggak boleh. Ya Allah, makanya kejadian yang tadi ana ceritakan, yang ketika dia hantamkan tombaknya, ujung mata tombaknya ke ular tersebut, dua-duanya mati. Sampai perawi hadis tersebut mengatakan, aku tidak tahu mana yang lebih dulu mati. Karena sangat mungkin yang dibunuh itu adalah jin muslim. Dia menuntut kisah, saudara-saudaranya tahu menuntut kisah. Tuh. Beda dengan jin-jin kafir, Allah jaga kita. Tuh. Nah itu dia. Ya, nah ini penting. Masya Allah. Makanya kalau ada ular jangan buru-buru panik. Kadang kalau panik kan, wah panik, wah kemplangin sampai mati. Ya usir aja, usir. Kalau ular tersebut masuk ke dalam rumah. Tapi kalau di luar rumah, udah antum mau sikat langsung nggak masalah. Ini di dalam rumah. Kenapa sih Ustaz? Karena memang di antara bentuk tasyakul, penyerupaan diri bangsa jin, itu yang sering dia jadikan jelmaan itu adalah bentuk al-hayyah atau ular. Ya, nah baik dia jinnya muslim atau tidak, jin beriman atau tidak, sering menyerupakan diri dalam wujud ular. Ya, nah kecuali Nabi katakan dalam riwayat yang lain, kalau kita dapati 2 ciri pada ular tersebut ada dalam rumah, ada 2 ciri, salah satu di antara keduanya, di antaranya terdapat corak garis khatain, ya garis memanjang di bagian punggungnya. Enak tuh, jadi kita nggak perlu balik-balik lagi. Kalau punggung kan udah jelas, yang repot tandanya di perutnya gitu kan. Waduh. Di bagian punggungnya kita lihat, coraknya garis memanjang 2. Atau buntung bagian buntutnya. Maka Nabi katakan faqtulu, bunuh segera, nggak perlu kasih kesempatan 2-3 kali ya. Kenapa? Fa innahu syaitan. Karena sesungguhnya yang kayak begitu syaitan. Ya, bahkan Nabi jelaskan dalam riwayat tersebut, dia akan bisa memadorotkan bagi penghuni rumah. Jika ada penghuni rumah, seorang wanita yang sedang hamil, maka bisa ya kehamilannya akan gugur. Atau ketika ya kondisi ular yang kayak begini dibiarkan, dia akan bisa memadorotkan kepada penghuni rumah, menyebabkan salah satu penghuni rumah yaitu terkena penyakit kebutaan tuh. Jadi bunuh boleh. Kalau cirinya ada 2 garis memanjang, corak garis memanjang. Karena umumnya kalau ular kan ya coraknya antum paham deh. Ini garis memanjang di bagian punggung atau buntutnya ya buntung. Nah, taib. Itu ya. Sedikit tambahan, itu nggak ada di kitab ya. Taib, barakallahu fikum. Jadi bersihkan tempat tidur kita. Nah, agar kita terhindar dari bahaya ular, kalajengking atau hal-hal lain yang bisa membahayakan diri kita. Masya Allah. Nah, kemudian yang berikutnya, adab saat kita mau tidur adalah saat tidur tuh berbaringlah di awal ke sisi sebelah kanan.
Ya. Nah, taib. Berdasarkan riwayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana dalam hadis ini bersabda, riwayatnya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ternyata Imam Bukhari. Nabi bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, thumma taji' ala shiqqika al-ayman." Apabila kalian mau tidur, hendaklah ya berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudu kalian saat akan mengerjakan salat. Kemudian berbaring ke sisi sebelah kanan, ke sisi sebelah kanan. Bahkan dalam riwayat yang lain ya, beliau wada'a yadahu tahta khaddihi, letakkan tangannya di atas pipinya. Waduh, ajib banget ya, Masya Allah. Ya, posisinya cakep, enak dilihatnya gitu ya, Masya Allah. Jadi seperti itu jemaah. Tapi ini di awal, para ulama katakan, ya anjuran ini sifatnya di awal. Bukan serta-merta terus-menerus. Karena kalau udah tidur kita nggak mungkin mengkondisikan. Ini di awal, awali dengan seperti ini. Termasuk juga, ini termasuk, tentu ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang Anda dapatkan keterangan dari para ulama, di saat kita merapatkan shaf di dalam salat. Ketemunya tumit dengan tumit atau bahu dengan bahu, itu yang utamanya adalah saat di awal. Itu. Tapi kalau memang masih bisa kita upayakan terus dikondisikan seperti itu, silakan, fala ba'sa bihi. Bagus. Tapi yang terpenting di awal. Sebagaimana kalau kita tidur menghadapkan ke arah sebelah kanan dan meletakkan tangan kita ke pipi kita tuh. Itu di awal. Kalau udah nyenyak sih udah nggak tahu, dia terserah itu. Ya, nah demikian. Ya, Masya Allah. Kemudian yang ketujuh, baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, sambung lagi dengan ujung ayat 286 nih. Ujung ayat surah Al-Baqarah ayat 286. Ya, 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Selesai. Masya Allah. Luar biasa jemaah. Ya. Baca 2 ayat ini. Antum gak hafal, buka aja HP. Buka HP. Ya, aplikasi mushafnya di ujung ayat 285, 286 surah Al-Baqarah. Nabi baca itu. Terlebih ayat ini berisikan tentang bagaimana kita mengokohkan tentang masalah akidah kita, tauhid kita kepada Allah. Tuh, karena yang kita mau hadapi adalah kondisi saat kita nih siap untuk mati, dekat dengan yang namanya kematian. Ya Allah, orang yang matikan sesungguhnya rohnya di dalam genggaman Allah. Allah lepasin, bangun. Allah enggak lepasin, selesai. Ya Allah, maut, kematian menemui kita. Masya Allah. Kemudian baca surah As-Sajdah, Al-Mulk dan surah Al-Kafirun. Ini diantara sunnahnya juga. Karena Rasulullah SAW la yanamu hatta yaqra alif lam mim. Ya, tanzilul kitabi dan seterusnya. Yaitu surah As-Sajdah. Kemudian baca juga tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, Masya Allah. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Rasulullah apabila hendak tidur beliau baca As-Sajdah 30 ayat. Surah Al-Mulk Tabarak 30 ayat. Ya. Nah, dalam riwayat lain ditambahin dengan Al-Kafirun untuk menjauhi dari kesyirikan. Nah, Masya Allah. Kita sukanya kayak Al-Kafirunnya aja nih ya. Karena favorit kita nih ya. Tambahan dari trikul ya. Masih ada kulnya juga. Kuliah ya Al-Kafirun. Pada ba'sa bi. Ya. Kemudian Anda tambahkan 2 poin lagi ya.
Sebenarnya ini banyak dan ini bab akhir. Kita bersambung ke bulan depan insyaallah. Jangan lupa minim-minimnya atau seminim-minimnya baca doa bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Kita udah siap itu. Kalau memang Allah takdirkan ini akhir hidup kita nih. Ya saat tidur gak bangun lagi, semoga tidur ini menjadi akhir yang baik. Mengantarkan kita dapat husnul khatimah dengan doa ini. Allahu Akbar. Ini seminim-minimnya. Ada lagi nanti doa yang lebih lengkap. Masya Allah. Dan doanya perlu direvisi sebagaimana yang dulu pernah kita dapat masih kecil. Bismikallahumma amutu atau bismikallahumma ahya wa bismika amut. Yang gitu ya. Kecil kita begitu doanya. Sebenarnya ternyata setelah dikaji oleh para ulama, ya periwayatan yang sahih bismikanya sekali. Bismikallahumma amutu wa ahya. Ya. Jadi bukan bismikallahumma ahya wa bismika amut ya. Kita dulu begitu ya, direvisi sama ya agar lebih sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena doa yang sesuai dengan sunnah tentu jaminan mutu. Ya, taib. Walaupun ada riwayat lain mendahulukan ahya dibandingkan amut. Bismikallahumma ahya wa amut. Yang penting ya bismikanya sekali, bismikallahummanya sekali. Nah, terakhir baca ayat kursi. Alhamdulillah insyaallah ayat kursi juga kita sudah hafal ya. Ya. Karena ini luar biasa. Ayat kursi ini yang Allah akan jadikan sebagai penjagaan untuk diri kita. Ya, Nabi katakan ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah sendiri itu yang dapat nih petunjuk ini dari siapa? Dari setan. Ya, di saat beliau ditugaskan menjaga harta zakat ya yang dikumpulkan oleh kaum muslimin, Nabi tugaskan Abu Hurairah menjaganya. Ternyata dicuri nih. Akhirnya Abu Hurairah selidikin ya ketangkep tuh, diikat kemudian dia mohon-mohon. Saya nggak akan ulangi, dilepasin. Berulang kali sampai 3 kali. Tadinya Abu Hurairah nggak mau lepaskan, tapi kemudian dia bujuk Abu Hurairah sambil mengatakan, ya dia mengajarkan sesuatu yang jika engkau baca di pagi hari Allah akan jaga dirimu sampai sore hari. Engkau baca di sore hari Allah akan jaga dirimu sampai pagi hari. Jadi 24 jam senantiasa dalam penjagaan Allah. Termasuk juga saat kita mau tidur. Ya, diperintahkan untuk membaca ayat kursi. Masya Allah. Ya, kemudian pada pagi harinya Abu Hurairah cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau alami. Ya. Dan Nabi katakan, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Apa yang dia ucapin benar. Padahal dia adalah pendusta. Ketahuilah yang datang kepada dirimu yang mencuri berulang kali itu harta zakat siapa? Dzaka syaitan. Itu syaitan. Masya Allah. Kalau kita gimana tuh kalau dikasih kabar begitu? Merinding ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi baca ayat kursi agar Allah senantiasa berikan penjagaan kita. Penjagaan untuk diri kita. Allahumma amin. Ini bisa Anda sampaikan ya. Jadi ada 10 poin, masih ada sekitar 20 poin lagi insyaallah pertemuan berikutnya. Ya, dan ini adalah bab akhir. Setelah itu insyaallah kita akan sepakati nanti mau bahas apa ya. Yang belum dibahas di sini kitab apa nanti kita bahas deh. Ya, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Silakan sebelum Anda tutup. Kalau tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini. Ana mohon maaf sekiranya banyak khilaf dan tentu kita mohon ampun kepada Allah dan semoga Allah istiqamahkan kita berada di atas sunnah dan dimudahkan kita untuk senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.